Jumat 19 September 2025 adalah Jumat yang berbeda. Selain karena ada Liga Champions, hari itu adalah hari nostalgia. Kevin De Bruyne pulang ke City of Manchester, rumah lamanya. Begitupun dengan Scott McTominay dan Rasmus Højlund yang kembali menjejakkan kakinya di kota pelabuhan. Namun nostalgia berubah jadi petaka. Rekor gol Haaland merusak kenangan kunjungan pertama Antonio Conte ke Inggris sejak meninggalkan Tottenham Hotspur pada November 2023. Seperti apa kisah kehancuran cerita nostalgia di City of Manchester? Starting 11 Moment kali ini akan membahas hancurnya mitos gol UCL di tangan Haaland yang juga merusak momen nostalgia di Manchester. Simak kisahnya selengkapnya. Jumat dini hari atau Kamis malam di Eropa biasanya bukan hari yang identik dengan Liga Champions. Namun tahun ini berbeda. Lewat format barunya, Liga Champions memasang jadwal baru khusus untuk matchday pembuka di Kamis malam atau Jumat dini hari di Indonesia. Suasana di City of Manchester juga tampak berbeda pada 19 September 2025. Ceritanya berpusat di Stadion Manchester City. Disinilah cerita tentang nostalgia akan kembali ditulis. Kevin De Bruyne, pangeran daerah Manchester Biru, baru saja pergi di musim panas. Namun tak sampai semusim De Bruyne pulang ke istana lamanya. Kostumnya masih biru langit, hanya saja logo di dadanya kini tak lagi berbentuk kapal melainkan huruf N. Mantan putra Manchester lainnya juga datang berkunjung. Namun, dua nama ini dahulu adalah nama yang berseberangan dari Manchester Biru, Scott McTominay dan Rasmus Højlund. Setelah meninggalkan kisah lamanya bersama Manchester United, mereka kini kembali ke tanah kota pelabuhan yang dulu tidak asing. Nostalgia juga ada dalam benak Antonio Conte. 4 tahun berkarir di Inggris, Conte punya koneksi spesial dengan kota Manchester, terutama Etihad Stadium. 2 tahun berlalu sejak kepergiannya dari Inggris. Kini ia kembali untuk menghantui Manchester dengan pasukan barunya. Bagi Gianluigi Donnarumma, penampilan UCL perdananya di Manchester juga penuh memori nostalgia. Sebagai anak Italia asli, Napoli bukan lawan yang asing. Sejak terakhir kali bersua Partenope pada Januari 2019, ketika ia masih berkostum Milan, Donnarumma akhirnya bisa kembali berhadapan dengan rival lama. Kembali ke Inggris untuk pertama kalinya dengan membawa status partisipan UCL tentu membuat Antonio Conte menggebu-gebu. Apalagi di seberang lawan yang akan ia hadapi adalah pelatih sekaliber Pep Guardiola. Namun, malangnya nasib Conte, ia sekali lagi dihantui nasib sial di Eropa. Ketika masih menangani Juve, Inter, Chelsea, serta Spurs, Eropa adalah musuh Conte. Pelatih Italia itu memang jago kandang alias di kompetisi domestik. Tapi ketika melangkah ke Eropa, ia bak ayam jago kehilangan tajinya. Sialnya, nostalgia di City of Manchester rusak pada menit ke-21. Conte turun dengan skuad terbaiknya, termasuk membawa serta Kevin De Bruyne, Scott McTominay, dan Rasmus Højlund yang tak asing dengan tanah Manchester. Sayangnya, Giovanni Di Lorenzo merusak ambisi Conte. Tackle berbahayanya kepada Erling Haaland membuat kapten Napoli itu dikenai kartu merah. Sejak terusirnya Di Lorenzo, laga berubah. Conte melihat kondisi timnya tidak ideal untuk main menyerang. Jadilah Napoli parkir bus total sejak bermain dengan 10 orang. Nostalgia De Bruyne juga cuma bertahan 26 menit. Conte menggantikannya dengan Matheus Oliveira untuk menambal hilangnya satu bidak di area pertahanan sayap. Napoli boleh kehilangan satu orang pilar. Skema mereka juga berubah menjadi parkir total dan membiarkan City dominan. Sayangnya Pep dan pasukannya tak kunjung temukan celah. Pertahanan Napoli masih cukup sulit untuk dibendung. Dalam situasi buntu, City butuh seorang penentu. Untuk itulah Erling Haaland lahir ke dunia.
Setelah menjadi bintang di derby Manchester, Haaland kini pamer kelas di laga pembuka UCL. Golnya ke gawang Vanja Milinkovic-Savic akhirnya membongkar deadlock. Haaland dengan cerdik bergerak di antara celah dua bek tengah Napoli, Sambo Kema dan Alessandro Bongiorno. Foden yang melihat pergerakan itu langsung mengirim umpan cungkil. Haaland menyelesaikannya dengan flick header yang membuat Vanja seolah tenggelam melihat bola. Rupanya gol itu bukan gol sembarangan. Gol itu adalah gol ke-50 Haaland di UCL yang ia ciptakan cuma dalam 49 penampilan. Ya, Haaland pecahkan rekor yang sebelumnya kelihatan bak mitos. Ia melewati nama-nama beken seperti Lionel Messi, Robert Lewandowski, bahkan Cristiano Ronaldo. Tidak ada pemain lain yang bisa cetak rata-rata 1 gol per laga UCL. Tapi Haaland adalah fenomena lain. Putra Erling Haaland itu bak sosok dari planet lain. Rata-rata golnya di UCL adalah 1,02 gol per laga. Jumlah yang bahkan jauh lebih banyak dari Lionel Messi dan Robert Lewandowski yang punya rata-rata 0,79 gol per laga. Orang bilang sebuah pertahanan yang sangat kuat akhirnya akan runtuh ketika ia sudah dijebol sekali. Itu juga berlaku buat sepak bola. Napoli berdiri bak benteng kokoh sebelum gol Haaland pada menit ke-56. Tapi setelah itu, celah demi celah mulai nampak. Jeremy Doku menjadi faktor pembeda di laga Jumat dini hari. Perannya sebagai pemain yang tangguh dalam situasi one-on-one membuat City perlahan membongkar pertahanan skuad Antonio Conte. Pada menit ke-65, Doku akhirnya sukses catatkan namanya di papan skor. Pergerakannya dari tiang dekat tak mampu dibendung hingga 3 bek Napoli. Doku dengan tenang mengirim bola melewati celah antara dua kaki Vanja Milinkovic-Savic dan pertegas keunggulan City 2-0. 4 menit berselang, waktunya Doku diistirahatkan. Pemain asal Belgia itu digantikan oleh Savinho yang diberi peran serupa. 69 menit yang berarti buat Doku karena selain Haaland dirinya lah pemain yang banyak berjasa membongkar celah pertahanan Napoli. City, terutama Pep Guardiola, sempat dihujani tekanan beberapa waktu lalu. 2 kekalahan dari 3 laga pembuka musim adalah penyebabnya. Bagi seorang Pep, itu adalah aib. Makanya City dianggap sedang tak bertaji di musim 2025-2026 ini. Namun, 2 laga terakhir membuktikan kalau City tetaplah City dan Pep tetaplah Pep. Saat semua orang mulai mempertanyakan kualitasnya hanya dari segelintir laga, Pep membungkam. 2 laga beruntun, 2 kemenangan beruntun. Kredit tentu saja layak disematkan pada Erling Haaland. Seperti yang tadi sudah dikatakan, ia bak makhluk asing dari planet lain. Haaland seperti sesosok monster yang siap menerkam. Catatan 3 gol dari 2 laga membuktikan kalau penyerang asal Norwegia ini tetap seorang striker tajam. Sempat ada asumsi bahwa Haaland tanpa De Bruyne hanyalah seorang mas-mas rambut pirang kunciran. Tapi asumsi itu jelas tak berlaku. Haaland sudah tajam sejak di Salzburg. Kini di City, penyerang Norwegia justru makin bertaji. Namun perlu dicatat, Haaland tetap butuh partner untuk diajak kerjasama. 2 penampilan terakhirnya, Haaland mendapat support dari Phil Foden. Pergerakannya yang dinamis serta visinya yang luar biasa membuat Haaland makin matang di depan. Namun terlepas semua itu, boleh dibilang ketika Haaland ganas, City ikut panas. Rekor 50 gol hanya dari 49 laga adalah pembuktian bahwa Haaland adalah striker spesial yang bisa mengantar City juara, meski sempat terpuruk sekalipun. Nah, itulah dia Football Lovers, ulasan kemenangan City atas Napoli serta ketajaman Erling Haaland yang merusak nostalgia di City of Manchester. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau Haaland adalah pembeda di laga Jumat dini hari? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya, karena akan selalu ada update sepak bola paling menarik dan panas dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.